Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Nah, anak-anak, untuk agenda hari ini yaitu tadi anak-anak sudah mengerjakan kuis untuk tema 3, subtema yang ketiga. Nah, hari ini sekarang anak-anak siap untuk belajar matematika. Nah, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, contohnya 4/5 seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran bentuknya seperti ini anak-anak. 2, 3/7. Nah, sedangkan pecahan desimal itu ada contohnya 0,8, ada 12,3, bahkan bisa ada 0,03 atau 15,35 dan lain sebagainya. Sedangkan persen itu ada contohnya 25/100. Nah, jika diubah bisa menjadi 25%. Nah, saat kalian belanja di mall bareng dengan orang tua pasti sering melihat tanda 25% seperti contoh yang ada di bawah. Nah, anak-anak, kita akan bahas dulu tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini yang pertama ada pecahan murni. Nah, pecahan murni ini bentuknya 4/6 seperti yang kemarin sudah Duma contohkan. Pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi yang atas itu lebih kecil, sedangkan yang bawah itu angkanya angka yang besar. Nah, sedangkan pecahan tidak murni itu contohnya 8/3, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi yang bagian atas itu dia lebih besar daripada yang bagian bawah. Hati-hati, diingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau pecahan murni itu atas kecil, bawah besar. Tidak murni atas besar, bawah kecil. Ya, diingat-ingat ya nak. Oke, nah kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi anak-anak, kalau yang bentuknya pecahan tidak murni atau yang atas lebih besar, yang bawah lebih kecil, itu dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau pecahan murni atau yang atas lebih kecil daripada yang bawah, tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Diingat-ingat ya nak. Oke, nah Duma punya contoh. Contohnya 10/4. Berarti dia pecahan murni atau tidak murni? Ya, tidak murni. Nah, 10/4 itu artinya 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 2, tapi dia punya sisa. Sisanya yaitu 2, pernya kalian ambil per yang ada di soal, yaitu per 4. Nah, jika ditulis hasilnya 2/4. Nah, ini adalah cara pembagiannya. 10/4 tadi berapa? Ya, 10 dibagi 4. Ingat anak-anak, kalau pecahan yang atas selalu di dalam pecahan ya, selalu di dalam porok hapitnya ya, selalu di dalam pembaginya. Sedangkan yang bawah itu selalu berada di luar. 10 dibagi 4. Hasilnya 2. Nah, kemudian 2 dikalikan 4 itu hasilnya 8. Setelah itu 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Stop, selesai sampai di sini. Nah, jika kalian tuliskan, nah hasilnya menjadi 2/4. Anak-anak perhatikan warnanya ya. 2 yang besar, ya 2 yang besar itu diambil
karena warnanya sama-sama berwarna biru, diambil di yang bagian atas. Jelas? Sedangkan 2 yang berwarna hijau itu diambil dari yang bagian bawah. 2 hasil dari 10 dikurangi 8. Nah, 4-nya adalah ya pembaginya tadi. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, kita masuk ke pecahan desimal. Nah, di sini Bu Doma punya balok. Yuk kita hitung baloknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi yang berwarna ungu ada berapa? 3. Nah, anak-anak, gambar tersebut bisa ditulis 0,3. Dari mana? Gambar balok tadi 3/10 karena ya, yang berwarna beda itu ada 3, sedangkan jumlah seluruh baloknya ada 10. 3/10 bisa ditulis 0,3. Nah, ini cara pembagiannya. 3/10. Ingat, yang bagian atas selalu di dalam ya nak. Kemudian bagian bawah berada di luar kolongan. Nah, 3 dibagi 10 tidak bisa, maka Bu Doma tambahkan 0. Otomatis anak-anak di atas kalian harus nuliskan 0, ya. Kemudian 30 dibagi 10 hasilnya 3. Nah, 3 dikalikan 10 hasilnya 30. 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Nah, itu hasilnya 0,3. Jadi 3/10 sama dengan 0,3. Bu Doma punya contoh lain, yaitu 6/12. 6-nya diletakkan di mana? Ya, betul, di dalam. Sedangkan 12-nya di mana? Ya, berada di luar. 6 dibagi 12 tidak bisa, maka Bu Doma tambahkan 0,1. 60. Nah, kemudian bagaimana? Oh iya, lupa. Nah, di atasnya harus tambahkan 0, itu otomatis ya nak. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Kemudian 5 dikalikan 12 hasilnya 60. 60 dibagi 6 dikurangi 60 sama dengan 0. Maka bisa dituliskan 0,5. Berarti 6/12 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya ya 0,5. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita masuk ke persen. Persen itu adalah bentuk pecahan per 100. Nah, penyebutnya harus berapa? 100. Lambangnya persen. Jelas ya sampai di sini? Baik, di sini Bu Doma punya contoh. 10% sama dengan 10/100. 35% sama dengan 35/100. Nah, sampai di sini Bu Doma harap anak-anak sudah jelas ya, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal hingga persen. Nah, Bu Doma akhiri pembelajaran untuk hari ini. Untuk penugasan, untuk latihan hari ini, Bu Doma akan masukkan di dalam Google Classroom kelas Bu Doma. Silahkan nanti cek di bagian tugas ya anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap ceria. Tuhan memberkati.